Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Mas Doble. Dan di samping saya seperti biasa ada Bulan ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya awalnya ingin sedikit bercerita tentang Ibu Lasmini. Jadi ya percaya nggak percaya ya, tapi dalam hati kecil saya itu melihat bahwa Ibu Lasmini ini orang baik. Tapi ya benar kata teman-teman semua juga, walaupun kelihatannya baik, tapi Mas Doble ini harus tetap waspada dan hati-hati. Itu saya juga sangat-sangat berterima kasih sama teman-teman semua yang sudah mengingatkan saya. Dan walaupun saya kemarin itu ya menerima dengan baik Ibu Lasmini datang ke sini, terus ketika saya mau ke sana mau niatnya mau mencari alamat atau tempat tinggal orang tuanya si Bulan ya. Tapi Ibu Lasmini ini kemarin ya, kemarin mungkin teman-teman sudah nonton juga videonya. Kata Ibu Lasmini nelpon, terus katanya itu mendapat teror ya, mendapat teror yang awalnya itu adalah dengar suara gaduh di luar rumah. Tapi suara gaduh itu bukan suara gaduh manusia ya. Jadi kayak suara gaduh mungkin gesekan sebenarnya ya, gesekan antara makhluk-makhluk goib yang mungkin karena di lingkungan rumah Ibu Lasmini ini ada bentengnya, jadi ada gesekan, jadi timbul suara gaduh. Dan ketika Ibu Lasmini keluar itu ada sebuah bungkusan ya, kardus yang isinya katanya daging busuk yang sudah banyak jatuhnya katanya. Terus ya mungkin karena ini menurut pengakuan Ibu Lasmini ya, jadi dibawanya itu masuknya di bawah belakang, tapi masuknya lewat rumah, dalam rumah, lewat samping. Jadi ya kemungkinan mengenai anaknya. Dan ya mungkin karena panik, terus bungkusan itu karena sudah tahu itu daging busuk yang banyak dagingnya, langsung dibakar sama Ibu Lasmini dan suaminya. Dan tak lama kemudian, sekitar kemarin 1:30 jam berapa ya, Ibu Lasmini bercerita itu anaknya tiba-tiba nangis. Itu Ibu Lasmini ngomong seperti kayak bukan anaknya, karena dari sorot mata kemungkinan ya, karena dari cerita Ibu Lasmini seperti itu. Dari sorot mata itu menunjukkan bahwa itu bukan sorot mata anaknya. Jadi mungkin dia langsung paham, dan ya mungkin ya dia nggak ngomong segera melakukan ini itu, tapi nggak lama kemudian katanya bisa tenang, bisa diam ya teman-teman. Dan ya seperti itu. Tapi kedatangan saya ke sana juga ya melihat kondisi juga sebenarnya, karena dengan kemarin Ibu Lasmini itu datang ke sini, terus yang namanya manusia ya, saya juga pasti penasaran, pengen melihat juga lingkungan atau rumahnya dan keluarganya Ibu Lasmini, dan apakah ini Ibu Lasmini benar-benar orang baik apa bukan ya. Jadi saya kemarin ya pas Ibu Lasmini nelpon katanya ada teror, mendapat teror tadi malam, terus saya langsung ke sana ya. Padahal kemarin juga ada niatan mau ke rumahnya Ibu Lasmini mencari alamat rumahnya orang tuanya si Bulan ya. Tapi dengan adanya keadaan yang seperti kemarin itu, saya urungkan niat karena ya waktu ya teman-teman yang nggak bisa saya teruskan karena takut kemalaman. Dan selanjutnya itu saya ingin kasih tahu teman-teman semua bahwa Bulan itu tadi ngomong sama saya, dia itu bermimpi melihat sosok hitam dan kiratam. Mungkin Bulan bisa lah diceritakan lagi awal kamu mimpinya itu
melihat sosok hitam itu di mana, terus sosok hitam itu melakukan apa, dan katanya juga ada Kiratam, dan Kiratam itu ngapain? Kan awalnya kan aku mimpi ada sosok hitam nomor 1. Terus tuh kayak mau masuk ke rumah orang. Mau masuk ke rumah orang? Iya, tapi nggak bisa, mental-mental terus gitu, kayak ada bentengnya gitu. Gitu. Nah terus akhirnya tuh kan datang lagi yang 1. Sosok hitam itu ada 2 berarti? Iya, terus datang yang 1 itu kan badannya agak lebih gede gitu. Iya. Nah terus tuh kan coba lagi yang badannya gede. Maksudnya 1. nyoba Iya, coba nembus, iya. masuk. Terus tuh nggak bisa juga. Terus tuh akhirnya kan mereka gabungin buat nembus. Gabungin kekuatan? Iya, tapi mental juga akhirnya. Nah terus waktu itu mereka berdua tuh duduk ngadep ke rumah itu. Ngadep ke rumah itu ngapain? Diam apa ngapain? Iya, diem, cuma kayak gini. Itu Tapi tangannya? sambil marah-marah. Sambil marah. Terus datang Kiratam. Datang Kiratam? Iya. Terus tuh waktu itu ya kayak apa ya? Ya kayak gitulah. Terus kayak ritual-ritual gitu. Terus bersama sosok hitam yang iya, 2 itu? Bertiga jadinya kan. Terus itu kayaknya kebuka. Terus kayak Kiratam kan manggil-manggil orang gitu yang ada di dalam rumah itu. Manggil orang yang ada di dalam rumah. Setelah benteng itu ditembus? Iya. Terus itu kan ada yang buka. Kan aku nggak tahu ya yang punya rumah itu siapa. Terus waktu itu tuh malah itu Ibu Lasmini yang waktu itu kesini. Yang keluar Iya. Ibu Lasmini. Nah terus tuh kayak Kiratam tuh kayak orang marah-marah gitu ke Ibu Lasmini. Terus Itu marah-marah gimana, maksudnya ngomong apa? nggak tahu, nggak kedengeran, kan aku liatnya kayak dari jarak jauh gitu. Gitu ya. Ya orang mimpi susah juga ya teman-teman. Jadi ya walaupun ya kadang-kadang kita jauh juga bisa dengar suara yang kita lihat, tapi kadang-kadang walaupun dekat juga kita nggak tahu apa yang orang yang kita mimpikan itu ngomong apa. Terus gimana lagi itu? Terus kan itu kan Bu Lasmini kan diserang sama Kiratam. Diserang? Iya. Terus itu namanya sosok hitam kan juga ikut nyerang. Dikeroyok ya berarti ya? Iya. Terus Bu Lasmini kan kayak kesakitan gitu. Sampai gitu. Terus sosok hitamnya tiba-tiba lihat aku gitu. Kamu ketahuan? Iya, terus ngedatengin aku gitu kan. Sosok hitamnya? Enggak, berempat sama Bu Lasmini ikut. Bu Lasmini ikut juga? Iya, terus aku itu dimasukin ke rumahnya Bu Lasmini. Bareng sama mereka bertiga itu, yang Kiratam sama 2 sosok hitam? Iya. Terus ya itu terus kan aku sama Bu Lasmini kan di belakang. Terus Bu kamu Lasmini dibawa masuk sama Ibu Lasmini? Iya. Agak ke belakang maksudnya? Iya, jadi kan Kiratam sama sosok hitamnya kan di depan gitu. Terus aku sama Bu Lasmini di belakang jalannya. Itu posisinya yang mungkin dalam mimpi itu Ibu Lasmini dari gerakan atau dari ekspresi muka itu jahat nggak? Maksudnya narik-narikin atau dituntun biasa gitu? Enggak. Nggak jahat maksud kamu? Enggak. Terus itu kan Bu Lasmini kayak ngebisikin aku gitu, tapi lupa lah, nggak tahu kata-katanya gimana. Tapi sempat ya kayak dengar tapi kamu lupa gitu? Iya, kan sampai masuk bisikinnya. Terus tuh tiba-tiba Kiratam tarik Bu Lasmini keluar. Terus gitu Bu Lasmini tiba-tiba tuh kan masuk ya. Terus kayak jahat lah, tiba-tiba jahat nyerang aku gitu. Oh, maksudnya awalnya itu Ibu Lasmini biasa saja? Iya. Terus dibawa ke depan sama
Kiratam. Nah, itu di situ maksudnya Ibu Lasmini sama Kiratam itu sempat ngobrol apa? Nggak tahu. Nggak tahu ngobrol apa. Tapi dari ekspresi yang kamu lihat itu seperti apa mereka berdua itu dalam obrolan itu? Walaupun kamu nggak dengar, tapi kan kamu pasti ya sedikit mungkin bisa lihat lah ekspresi mereka berdua seperti Ya apa. kayak Bu Lasmini kan kayak ketakutan gitu, terus Kiratamnya tuh kayak orang marah. Kayak orang marahin Ibu Lasmini. Dan terus Nah waktu itu kan nyerang aku ya kan, aku langsung takut gitu. Ibu Lasmini yang nyerang kamu. Jadi setelah dimarahin, terus Ibu Lasmini ini balik ke kamu lagi. Iya. Balik ke kamu lagi, langsung nyerang kamu. Nah terus Ya gitu kan, akhirnya kan aku langsung bangun kakek. kebangun. Jadi cuma sampai di situ mimpinya ya. Jadi Iya. kamu kebangun itu ya karena mungkin apa Ibu Lasmini tiba-tiba nyerang kamu, terus kamu bilang tadi kesakitan ya, kayak kesakitan terus sampai kebangun dari mimpi itu. Jadi seperti itu ya teman-teman yang apa ya tadi saya sudah bercerita sedikit tentang Ibu Lasmini dan ini juga pada tadi malam itu Wulan mimpi katanya melihat sosok hitam sedang berada di depan rumah, dan ternyata yang di depan rumah itu maksudnya yang punya rumah itu ternyata Ibu Lasmini. Dan sebenarnya ada hubungan apa tentang Ibu Lasmini dan Kiratam ini? Kenapa Kiratam ini tiba-tiba muncul? Mungkin dipanggil ya, karena menurut pengakuan dari cerita si Wulan ini, si sosok hitam itu kan setelah mau menembus benteng daripada rumah itu mental-mental terus. Nah terus melakukan seperti ini ya, kata Wulan tadi ya, seperti ini. Terus nggak lama kemudian katanya Kiratam datang, dan tadi Wulan bercerita juga mereka bertiga ini hanya sedikit melakukan ritual untuk bisa menembus benteng. Nah terus akhirnya benteng itu bisa ditembus oleh mereka bertiga ya. Nah, terus yang keluar itu ternyata Ibu Lasmini. Dan awalnya itu Ibu Lasmini ya baik ya. Dari cerita si Wulan saya bisa ya bergambar dari cerita si Wulan yang jadi awalnya itu biasa-biasa saja, maksudnya dari awal si Wulan ini ketahuan sama sosok hitam, terus mereka berempat itu membawa si Wulan masuk itu yang dari tempat pertama kamu melihat kejadian awal itu, melihat sosok hitam yang pertama satu itu yang mereka kan setelah kamu ketahuan mereka menuju ke kamu itu dari awal yang pegang kamu, yang maksudnya nyeret kamu itu, yang nuntun kamu kan pasti dipegang. Nah itu dipegangnya sama Ibu Lasmini apa yang lain? Ibu Lasmini. Nah dari pengakuan Wulan kan makanya tadi saya bertanya, Ibu Lasmini itu dalam mimpinya si Wulan nyeret-nyeret kasar dari ekspresi juga itu kayak ekspresi orang jahat ekspresi biasa, kayak maksudnya bukan orang jahat ya maksud saya. Jadi saya bisa sedikit seperti dari cerita Wulan ini bisa bergambar itu berarti Ibu Lasmini kan ya bisa baik ya, tapi ya nggak tahu juga. Saya belum kenal lebih dalam lagi Ibu Lasmini, tapi dari menurut ceritanya si Wulan itu kan Ibu Lasmini ini baik, tapi ketika membisikkan sesuatu yang nggak tahu itu ngomong apa, karena Wulan katanya lupa, setelah itu ditarik lagi sama Kiratam dan seperti dimarahin katanya Ibu Lasmini ini. Dan dari cerita si Wulan, Ibu Lasmini kan dari raut wajah itu merasa kayak ketakutan ya, benar, merasa ketakutan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Kiratam ini mengancam Ibu Lasmini. Terus kenapa Ibu Lasmini bisa menyerang Wulan itu
menyerang apa mukul? Menyerang kayak gini. Iya. Berarti itu menyerang ya. Nah, bisanya Ibu Lasmini menyerang bulan itu berarti itu karena perintah Kiratan ya. Mungkin karena takut ya, karena takut. Jadi ya dengan terpaksa kemungkinan ini ya dengan terpaksa Ibu Lasmini menyakiti bulan. Jadi ya kalau emang bisa disimpulkan, kalau memang Ibu Lasmini emang benar-benar baik, ya bisa disimpulkan Kiratan ini menyuruh Ibu Lasmini untuk melakukan kejahatan. Apakah Ibu Lasmini dari awal kedatangannya itu ke sini emang sudah benar-benar berniat jahat? Apakah setelah dari sini terus mendapat teror, terus seperti yang dimimpikan bulan itu setelah Ibu Lasmini datang ke sini, terus didatengin sama sosok hitam dan Kiratam itu, terus Ibu Lasmini jadi berubah jahat ya. Kami juga tidak tahu ya teman-teman, tapi ya seperti itu ya, yang namanya mimpi belum bisa dipastikan bahwa itu benar atau tidak. Tapi saya belajar dari mimpi bulan yang kemarin tentang keberadaan ibunya bulan berada di hutan. Jadi mungkin teman-teman juga menonton ya videonya saat bulan ini mimpi bercerita tentang ibunya yang sedang berada di hutan, terus posisinya itu merasa kebingungan dan di atasnya itu ada asap hitam. Ya dari situ memang benar-benar terjadi. Cuma yang ibunya bulan ini nggak ada di situ, cuma ada bunga dan kerudung. Ya untuk kerudung saya masih simpan di rumah ya teman-teman, dan untuk bunga kemarin juga saya sudah larung di sungai bersama Dul ya kemarin. Dan alhamdulillah ya untuk bunga yang kemarin saya larung, sebelum saya larung juga sudah saya bersihkan energi negatifnya, terus saya buang ke sungai. Dan mudah-mudahan ya kedepannya tidak terjadi apa-apa dengan semuanya ya teman-teman, dengan bulan, dengan Adul. Ya, jika memang kalau Ibu Lasmini ini memang benar-benar orang baik ya, mudah-mudahan Ibu Lasmini dan keluarganya juga mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menurut kamu gimana? Kamu kan katanya pada saat saya tanyakan kamu kemarin pas Ibu Lasmini ada di sini tuh, kamu kan katanya kenal juga dengan Ibu Lasmini, maksudnya ya bukan kenal ya. Kemarin dari jawaban kamu kan saya bisa nangkep bahwa kamu juga mengenali tapi agak lupa. Itu menurut kamu itu Ibu Lasmini sebenarnya orang baik apa tidak? Ya mungkin orang baik. Mungkin karena kamu dulu kan ya biasanya kamu nggak asing, ya mungkin emang benar-benar kamu itu dan Ibu Lasmini ini pernah berhadapan atau pernah bertutur sapa di jalan atau di mana. Menurut pengakuan Ibu Lasmini kan sering melihat bulan ini lewat depan rumahnya Ibu Lasmini untuk berangkat sekolah ya teman-teman. Jadi menurut kamu ini, ya menurut tadi kecil kamu Ibu Lasmini ini orang baik ya. Ya mudah-mudahan sih memang Ibu Lasmini memang benar-benar orang baik ya teman-teman. Karena kalau memang benar-benar orang baik kan setidaknya bisa membantu saya, membantu kami untuk sedikit memecahkan tentang keluarganya Bulan. Ya itu entah nanti kita bertemu dengan keluarga Bulan atau tidak, atau mungkin kita bisa bertemu dengan orang tuanya Bulan. Itu nanti terserah Bulan juga, apakah mau ikut dengan orang tuanya Bulan lagi ataukah masih tetap tinggal di sini, itu juga terserah Bulan. Jadi gimana Bulan? Misalkan ya, saya tanya, misalkan saya atau kita ini bertemu dengan orang tua kamu, terus kamu diminta, Bulan yuk ikut ayah ibu, gimana? Kamu mau ikut apa mau tetap tinggal di sini bersama keluarga ini? Tinggal di sini. Tinggal di sini. Itu ya terserah kamu. Kalau saya sih
sama sekali nggak merasa keberatan ya teman-teman, karena saya ini niatnya kan hanya membantu dan menolong sebisa kami dan keluarga ya teman-teman. Ya untuk Adul pada hari ini nggak kelihatan ya, mungkin teman-teman juga 1-2 orang menanyakan Adul kemana. Si Adul lagi ngaji ya teman-teman. Dan kenapa Adul ngaji dan Wulan nggak ngaji itu kan beda, seperti orang sekolah itu beda kelas ya. Jadi ngajinya itu mungkin untuk hari ini untuk khusus anak-anak yang sebaya dengan Adul, dan untuk hari besoknya lagi untuk anak-anak yang sebaya dengan Wulan, terus untuk besoknya lagi untuk anak-anak yang umurnya di atas bulan juga bisa ya teman-teman. Karena di sini setahu saya juga dari dulu memang seperti itu, di bergiliran ya teman-teman. Karena guru di sini masih terbatas, maksudnya guru ngaji itu nggak banyak, jadi intinya gantian. Ya yang namanya hidup di kampung juga kan guru ngajinya juga kan nggak melulu berada di musola ngurusin anak-anak, intinya ngajarin ngaji kan harus kerjaan lain juga, karena yang namanya orang kan harus punya keluarga, kan harus kerja, harus mencari nafkah juga ya teman-teman. Karena di sini guru ngaji nggak minta untuk dibayar ya, intinya gratis. Tapi orang-orang di sini ini ya alhamdulillah kesadarannya cukup tinggi, walaupun guru ngaji di sini tidak meminta bayaran atau mematok harga per anak sekian ribu kan sekian ribu, tapi orang tua daripada anak-anak yang ikut mengaji itu mempunyai kesadaran, dan mungkin setiap akhir tahun atau akhir apa ya? Nggak tahu. Oh kamu baru sih ya? Emang kamu belum ini ya? Maksudnya teman-teman yang lain nggak ngomong ya? Nggak tahu masalah itu ya? Ya mungkin karena itu urusan orang tuanya ya. Kalau anak-anak yang mengaji itu ya urusannya cuma ngaji, dan orang tua itu ya pada ngomong juga ke saya, dan saya juga tahu. Jadi setiap akhir tahun, kalau nggak salah ya akhir tahun, maksudnya mungkin kalau itu biasanya mau lebaran itu ya ngasih sesuatu lah, intinya nggak harus bentuk uang juga, tapi yang lainnya juga bisa ya teman-teman. Ya jadi seperti itu ya teman-teman. Saya bercerita sedikit mengklarifikasi tentang Ibu Lasmini, yang teman-teman juga banyak berkomentar suruh hati-hati, suruh ini itu. Ya memang teman-teman semua nggak ada salahnya untuk mengingatkan saya. Malah saya sangat-sangat berterima kasih karena teman-teman masih peduli dengan kami untuk mengingatkan, karena itu sesuatu yang baik menurut saya, itu sesuatu yang luar biasa ya. Karena dengan teman-teman mengingatkan juga membuat saya menjadi lebih waspada dan lebih berhati-hati. Dan juga mudah-mudahan dalam mimpinya bulan ini tidak nyata dan tidak benar ya. Ayah, Kenapa? kayaknya kan Ibu Lasmini kan dihipnotis ya. Dihipnotis. Soalnya kan abis keluar masuk tuh pandangannya beda gitu. Kayak kosong. Maksudnya setelah kamu dibisikin, Iya kan ditarik sama kira-kira. terus Terus itu waktu masuk lagi kan namanya udah beda gitu. ini udah beda ke kamu, namanya seperti awal. Iya kayak orang marah gitu pandangannya. Ya mudah-mudahan sih ini ya, Ibu Lasmini dari yang saya lihat, Ibu Lasmini ini bukan orang polosan, dan mudah-mudahan Ibu Lasmini ini bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu yang Bulan tadi katakan, jadi seperti dihipnotis atau dipengaruhi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Ibu Lasmini itu bisa menanggulanginya sendiri ya teman-teman. Ya
saya juga ya intinya belum pasti juga ya, karena dari keterangan Wulan ini kan cuma dalam mimpi. Ya mungkin kalau si Wulan ini melihat semata-mata dengan kejadian yang diceritakan Wulan ini dalam mimpi, itu memang benar-benar Wulan melihat dengan mata kepalanya Wulan sendiri, itu benar-benar nyata, bukan dalam mimpi ya, berarti memang benar-benar Bu Lasmini ini memang orang baik, dan keluarganya ini orang benar-benar orang baik ya. Ya mungkin videonya cukup ya teman-teman, saya hanya ingin sedikit mengklarifikasi Bu Lasmini dan sedikit ngasih tahu teman-teman semua bahwa si Wulan ini tadi malam bermimpi seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Mungkin cukup. Jika ada salah kata perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.